Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Habib pun. Kelamaan nanti waktunya cuma 2 menit. Saya kira saya nggak mau terlalu panjang. Sementara yang pertama saya luruskan dulu Pak Ridwan, mohon maaf ini kalau kita tidak persepsi. Saya nggak suka kalau dibilang jomos atau pembantu kan. Secara profesi PNS saya pelayan masyarakat, tetapi secara guru saya adalah sumbernya ilmu. Tepuk tangan untuk guru. Iya. Kalau PNS ya Pak. Secara profesi PNS saya pelayan masyarakat. Tapi kalau saya sebagai guru, jabatan saya guru, saya gudangnya ilmu. Oleh karena itu para guru belajarlah terus untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang belum kita punya. Iya. Oke, langsung saja. Artinya kita sekarang bicara tentang pertanian dan perkebunan. Ini sebenarnya saya tidak terlalu memahami pertanian di Lampung Barat, tetapi cobalah juga ditulis di sini, masa nggak bisa? Jadi simpel saja. Nanti kalau nggak jelas baca sendiri ya kawan-kawan ya. Jadi secara hanya garis besar saja, bahwasanya ketika kita lihat pertanian dan perkebunan pasti ada manfaat positif dan dampak negatif itu pasti ada. Terutama dalam lingkungan. Dampak positif yang paling menonjol di ekonomi. Jadi kembali ke ekonomi itu dampaknya, dampak positif. Secara singkat perkebunan, kemudian pertanian, sayur mayur itu ekonomi, meningkatkan ekonomi. Nah, yang paling parah kadang-kadang kita lupa bahwasanya pembukaan ladang ataupun sarana atau lahan pertanian dan perkebunan itu ada dampak jeleknya. Jadi ini 1, 2 udah buka nih di daerah Mangga. Saya belum kebagian. Saya ingin buka juga Pak. Ketika dengar harga buncis mahal, terpaksa nih saya merambah hutan. Saya buka di atas gunung kawasan. Nah, namanya maling itu pintar Pak. Maling pintar. Saat ada polisi biasanya dia nyumpul, polisi hutan. Ketika enggak mulai bergerak. Nah, sehingga dampak negatifnya bisa merusak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya nanti dibaca aja Bapak Ibu. Saya hanya garis besar aja Pak. Biar gak kelamaan. Ini Bu Novita itu udah gelisah juga. Saya apalagi. Udah ketinggalan Jamri soalnya. Jadi berbagai macam, ada dampak bagus, dampak negatif, kemudian ada paling parah yaitu adalah kita bicara kenyataan realistis, realita kehidupan kita bahwasanya petani itu sekarang tidak peduli lagi dengan lingkungan karena penggunaan racun pestisidanya sudah luar biasa. Kembali ke semut. Kalau kita lihat sayuran sekarang, semut ulet aja nggak mau makan. Nah, semut ulet aja udah nggak mau, tapi dikasih ke manusia. Berarti sayur yang ditanam oleh para petani ini tadi mengandung racun. Kira-kira kalau semprot racun di lingkungan itu berbahaya nggak? Kalau dijawab di kertas nanti dikumpul. Itu kebiasaan seperti itu kalau guru ngajar. Selanjutnya di apa ini? Jadi pelaku sebenarnya sudah dirangkum semua. Ada dampak negatif, ada dampak positif, ada keuntungan, ada pelakunya siapa-siapa di situ. Ada masyarakat, petani sendiri, ada pemerintah. Mungkin di antaranya kemarin termasuk ada guru, ya, guru di backing oleh pejabat dan lain sebagainya. Saya kira saja. Nanti ini sudah ada nih warna-warnanya sesuaikan dengan pelajaran. Kalau kelamaan nanti nggak ada, kita nggak ada tambahan dari universitas. Saya kira mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Jadi sebenarnya tadi itu saya subuh itu bangun untuk saya membuat bagaimana integrasi dan baikkan perjalanan semua. Di sana ada pantun, saya buat pantun, pas saya sudah buat, saya ingin baikin, saya hasilkan protes sama dia. Ini kayak gimana sekarang? Saya ketemu tema baru tentang sampah dan pertanian dan perkebunan. Karena yang
saya download, kebetulan yang saya download adalah KI, SK dan KI adalah SD, nggak apa-apa ya dicoba yang SD ya. Jadi keuntungan dari guru SD adalah guru one class dan semua pelajaran dipegang kecuali olahraga dan agama. Ya, tapi guru SD harus kreatif. Bukan seni, kadang-kadang guru SD itu bukan guru seni, dipaksa untuk nyanyi, dipaksa untuk menggambar seperti itu. Kemudian ya dulu mungkin di bidang sosial seperti IPS dipaksa untuk belajar matematika, atau di dulu IPA dia dipaksa belajar untuk IPS. Ini kesulitan di SD, tapi interaksi untuk memasukkan itu agak lebih mudah karena dia mengatur sendiri. Kalau guru SMP bidang studi lebih agak mudah, misalnya waktu kuliah ambil biologi, nanti mengajarin biologi lebih gampang. Tapi kesulitannya biasanya mengajak guru-guru lain untuk sama-sama membuat tema yang sama. Misalnya kalau di sini kita akan bicara tentang manfaat dari pertanian dan perkebunan, ada pelajaran ekonomi, ada pelajaran matematika, IPS, IPA, dan fikih. Maka akan duduk bersama untuk guru ini sama-sama membuat metodenya, sama-sama membuat silabusnya, ini yang agak susah. Itu biasanya kesulitannya di sana. Tapi kalau guru SD, misalnya di sini ada dampak negatif, ada pelajaran IPS, PKN, sama IPA, yang dibuat saja sendiri. Karena tidak berinteraksi dengan yang lain, tapi harus kreatif. Nah, jadi saya tidak tahu kalau sekarang apakah silabusnya ada perubahan seperti ini atau yang lain. Kelihatan atau tidak? Kelihatan atau kurang besar? Ini apa yang kurang untuk di silabus? Saya tidak pernah memberikan contoh, misalnya kadang-kadang ada yang bilang ikuti contohnya aja, kami ikuti, karena biasanya kalau contoh dan sudah ada isi, guru akan sulit berpikir dan akan langsung memasukkan apa yang ada di contohnya. Ini contoh ya. Contohnya sampah, dan kita akan mengambil subtemanya apa? Yang bisa Jenis sampah. jenis sampah atau pengolah sampah atau dampak negatif atau dampaknya. Asal sampah. Gimana? Asal sampah. Asal sampah atau asal sampah yang mana yang diambil? Dampak. Kita coba ya. Jadi nanti harapannya di SMP sama SMA ada gambaran bagaimana memasukkannya. Jadi tidak semuanya akan masuk karena nanti akan bingung. Jadi masuk, kemudian kalau bicara dampak sampah, ada pelajarannya apa saja itu? Ada IPA, ada IPS, ada PKN. Ya, misalnya kita ambil kelas 5 pelajaran IPA. Ya, IPA kelihatan atau tidak? Kelihatan. Maka kita akan ngambil KI-nya. Jadi KI sama yang pengetahuan matematika ya. Kalian tahu nggak? Nah, yang mau diambil yang mana ya? Sampai KI-nya. lihat benar orang. Jadi garis gitu ya. 3.5
menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya, karena nanti ada polusi, ada banjir, ada penyakit, seperti itu ya. Ya dampak. Nah kita kan ini nanti kalau agak berantakan sedikit karena copy paste-nya pakai ini harap aku. Biasanya yang diambil di ranah pengetahuan atau sampai keterampilan. Jadi nanti kalau nggak selesai harap maklum ya. Ya Bu. Karena nanti kalau ini biasanya kalau membuat ini biasanya kita pelatihannya bisa 2 hari lagi. Nah, Untuk kalau mau jadi kalau ditambahin nanti udah ini nanti apa protes nanti. Nah, ini tadi yang kompetensinya yang 3.5 ya.